Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, malam ini kita boleh berkumpul kembali. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk mengangkat hati kita kepada Tuhan. Kita mau menaikkan satu pujian untuk menyambut kedatangan Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini. Kita naikkan satu pujian, jiwa kami haus akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Amin. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Katakan, jiwa kami haus Tuhan. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwa kami rindu, jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Serukan, oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, oh Yesus, nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Mari Bapak Ibu, kita ajak dari awal kembali kita nyanyikan pujian ini. Ku haus akan kasih-Mu, haleluya. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah Tuhan, siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Sama-sama katakan, oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, Yesus,
setia, selamanya kami mau setia. Ku mau setia, setia, selamanya kami mau setia Tuhan. Ku mau setia, setia, selamanya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan dan kesetiaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena kami tetap boleh ada dalam perkenanan-Mu sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan bawa hidup kami, jemaat-Mu di Faithful ini Tuhan, untuk terus mencari perkara-perkara yang di atas, yang tertuju hanya kepada Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah iman kami dibangkitkan pada malam hari ini. Dan kami mau bersyukur, bersukacita, dan percaya kepada Tuhan itu boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan kami bersyukur buat malam ini Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami ini naik menjadi kesukaan bagi hati Tuhan. Dan sungguh Engkau Tuhan yang hidup, yang sanggup berperkara dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini Tuhan, bekali kami dengan firman kebenaran-Mu yang sanggup untuk menyembuhkan, firman-Mu yang sanggup untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan kami. Malam hari ini urapi setiap kami, bahkan Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau memakainya lebih dahsyat dan luar biasa menjadi saluran berkat untuk kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami kepada firman-Mu, di dalam nama Yesus, kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya, saya persilakan. Baik, Shalom Bapak Ibu Faithful Ministry. Salam kenal dari saya John Panggabean dari Gereja Betani Batam. Terima kasih Ibu Caroline sudah kontak kami untuk kami sharing firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Pak. Sebelumnya Bapak Ibu ya, saya mohon maaf kalau mungkin kadang-kadang ada lag atau nge-fresh gitu, barangkali kalau ada signal yang kurang baik, tapi kita berdoa supaya Tuhan pelihara kita semua ya. Baik, kita sudah berdoa. Bapak Ibu, karena itu kita renungkan firman Tuhan yang malam ini agak kurang lazim kelihatannya. Ada PPT atau PowerPoint yang saya akan share. Bapak Ibu, boleh dilihat ya judul kita malam hari ini. Renungan kita itu berjudul pembelajaran dari sebuah pengkhianatan. Kita mau belajar. Kita tidak belajar dari Yudas yang berkhianat atau dari Petrus yang berkhianat, tapi kita belajar dari peristiwa yang mereka alami. Peristiwa yang terjadi atas mereka, secara khusus atas Petrus, yang dicatat oleh firman Allah, menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Kenapa saya pilih ini Bapak Ibu? Ini bulan September. Biasanya bulan September media sosial dipenuhi dengan isu-isu tentang kebangkitan PKI lah, karena ada G30 SPKI. Jadi bangsa ini kelihatannya terluka cukup dalam tentang sebuah pengkhianatan di masa lalu, sampai sekarang diungkit-ungkit terus. Padahal itu sudah sangat tua, tapi kita bisa belajar. Pengkhianatan itu sesuatu yang menyakitkan. Kita dikhianati itu sakit. Dikhianati sahabat, saudara, pasangan hidup. Yang namanya dikhianati itu sakit. Itu sebabnya malam ini kita akan belajar apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa sejarah yang ditulis oleh Alkitab tentang sebuah pengkhianatan dari seorang murid kepada guru yang dia puja. Matius 26 ayat 34 ayat kita, Bapak Ibu. Firman Allah berkata demikian. Yesus berkata kepadanya, nyanya di sini Petrus. Jadi Yesus berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bapak Ibu, sekali lagi, kita akan belajar bersama pembelajaran dari sebuah pengkhianatan. Saya ingin Bapak Ibu, Faithful Ministry, coba perhatikan bagian ini ya. Yudas Iskariot berkhianat. Petrus berkhianat. Yang kedua, Yudas Iskariot tidak pernah menyangkal Yesus. Tidak ada satupun penulis Alkitab yang mencatat bahwa Yudas pernah menyangkal Yesus.
Tapi Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Yudas Iskariot menyesal. Petrus menyesal. Yudas Iskariot tidak bertobat. Dia bunuh diri. Petrus bertobat dan dia dipulihkan luar biasa. Sama-sama berkhianat. Tapi yang satu berkhianatnya lebih serius karena menyangkal sampai 3 kali. Malam ini kita akan melihat bagaimana gradasi Petrus menyangkal Yesus itu begitu dalam dan serius. Walaupun kesalahannya fatal dan mematikan. Tapi Petrus menyesal dan bertobat. Sementara Yudas menyesal tidak pernah bertobat. Malah bunuh diri sampai kemudian menggantung dirinya karena beban tubuhnya yang berat, talinya putus. Dia jatuh tertelungkup ke bawah, kelihatannya perutnya kena benda tajam berupa batu barangkali, sehingga isi perutnya terburai menurut kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Jadi Bapak Ibu, perhatikan, Petrus melakukan sesuatu dosa yang dalam dan serius. Tapi dia menyesal dan bertobat, mengalami pemulihan yang luar biasa. Karena itu malam ini kita akan belajar bersama-sama ya, sekali lagi, pembelajaran dari sebuah pengkhianatan. Pertama-tama, Bapak Ibu, kita coba lihat Petrus sepintas, atau bahasa saya, selayang pandang tentang Petrus. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang Rasul ini, Rasul Petrus, tapi ada baiknya kita mengulang dengan cepat, Bapak Ibu, selayang pandang tentang Petrus. Siapa itu Petrus? Perhatikan arti namanya. Dalam bahasa Ibrani itu, Petrus itu sebenarnya namanya Simeon. Dalam bahasa Yunani itu Simon. Lalu kemudian arti nama Simeon atau Simon itu artinya mendengarkan. Tapi ada arti yang lain Bapak Ibu. Simon bisa juga artinya batang ilalang. Seperti batang ilalang yang gampang berpindah-pindah ditiup angin, itu arti kata Simeon atau Simon. Tapi seringkali artinya lebih dekat kepada mendengarkan. Problemnya, Petrus yang namanya Simon itu yang seharusnya mendengar, malah lebih banyak berbicara daripada mendengar. Padahal firman Allah memberitahu kita, mendengar lebih baik daripada korban persembahan. Tapi Petrus lebih banyak bicara daripada mendengar. Lalu ketemu dengan Tuhan Yesus, maka nama Petrus diubah. Diubah dari Simeon menjadi Simon dalam bahasa Ibrani, tapi kemudian Kefas dalam bahasa Aram. Bapak Ibu, jemaat di Korintus itu lebih mengenal Petrus dengan sebutan Kefas, Bapak Ibu. Tapi artinya sama. Apa artinya Bapak Ibu? Simon atau Petrus artinya adalah batu karang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah arti nama Petrus. Dari Simon, sang yang suka mendengarkan tapi ternyata tidak mendengar, diubah oleh Kristus menjadi batu karang. Kita lanjutkan kelihatan selanjutnya Bapak Ibu, slide selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Petrus itu berasal dari sebuah daerah Betsaida di Galilea. Bapak Ibu yang pernah ke sana ya, di daerah pinggiran Danau Galilea, ada sebuah daerah namanya Betsaida. Ayahnya Petrus itu bernama Yohanes. Jadi Simon atau Simeon bin Yohanes. Dia memiliki istri dan kelihatannya ibu mertuanya tinggal bersama dengan Petrus yang pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ibu mertuanya. Petrus punya adik laki-laki namanya Andreas. Nah, Bapak Ibu harus tahu, Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Andreas, adik kandung laki-laki Petrus inilah yang membawa Petrus kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kelihatannya ada penafsir yang mengatakan mungkin juga Petrus adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Tapi yang pasti, Andreas, adik laki-lakinya, adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Jadi Andreas lah yang pertama kenal Tuhan Yesus atau tahu tentang Tuhan Yesus dan membawa abangnya, kakaknya itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya Bapak Ibu, nah sifat dan karakter. Petrus ini kita tahu bersama-sama, seorang yang tidak stabil, seorang yang plin-plan, Bapak Ibu. Orang Jawa bilang, kalau kita di Surabaya, pagi kedelai, sore tempe. Begitu plin-plan sekali orangnya, Bapak Ibu. Dia orang yang reaktif dan spontan. Kalau Bapak Ibu baca Yohanes 13 ayat 4-9, suatu kali Tuhan Yesus mengikat pinggangnya, lalu Tuhan Yesus mengambil baki berisi air, lalu mengambil kain, dia elap kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sampai kepada Petrus, Petrus berkata begini dalam Yohanes pasal 13 itu. Dia berkata, "Guru, jangan lakukan itu, jangan." Petrus tidak mau dibasuh oleh Tuhan Yesus. Tapi Yesus berkata,
Aku harus melakukannya. Tuhan Yesus mendesak. Lalu apa yang dilakukan Petrus? Dia berkata begini, kalau begitu jangan cuma kakiku, sekalian seluruh tubuhku dibasuh. Coba perhatikan Bapak Ibu, seorang yang begitu pelin-pelan, reaktif, spontan. Dari ekstrim kanan, dia bisa cepat berubah menjadi ekstrim kiri. Seorang yang begitu reaktif, itulah Petrus. Tapi bukan hanya itu, dia orang yang selalu ingin menonjol. Dia adalah, orang bilang dalam bahasa psikologi temperamen Bapak Ibu, seorang sanguinis, sanguin kuat. Yang kalau dia hadir, suasana jadi heboh. Kalau nggak ada dia, suasana sepi. Dia seorang yang suka mencari atau mencuri spotlight. Coba mencari perhatian dari semua orang. Selalu ingin menonjol. Dalam Matius pasal 26 Bapak Ibu, Yesus berkata begini, kalian akan tercerai-berai karena Yesus akan disalibkan. Jadi Tuhan Yesus memberi peringatan kepada para murid. Lalu Petrus berkata begini, sekalipun semua mereka akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu Petrus meyakinkan Tuhan Yesus dengan berkata, walaupun mereka semua menyangkal engkau, aku siap mati untuk engkau. Itu dalam Matius 26. Seorang yang selalu ingin menonjol, selalu ingin di depan, selalu ingin kelihatan yang paling hebat. Nah, perhatikan Petrus juga. Petrus adalah orang yang waktu Tuhan Yesus bertanya, menurut kalian siapakah aku? Lalu kemudian Petrus ngomong dengan meledak-ledak, dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, pengakuan yang luar biasa Bapak Ibu. Yang Tuhan Yesus kemudian mengatakan, bukan engkau yang mengatakannya, tetapi Bapa di surga yang menganugerahkan kepadamu. Dan Tuhan Yesus berkata, di atas batu karang ini, di atas Petra, Tuhan Yesus melakukan permainan kata Bapak Ibu. Yang dimaksud Tuhan Yesus, di atas perkataan Petrus. Apa itu perkataan Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi gereja dibangun di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan kuasa maut tidak akan dapat bisa menguasainya. Tapi yang kedua artinya, bahwa hari itu Tuhan Yesus mau memberitahu, Petrus diberi kunci kerajaan surga, untuk kemudian waktu dia berkhotbah, pertama sekali dipenuhi dengan Roh Kudus, 3.000 orang langsung bertobat. Itu sebabnya nama Petrus yang artinya batu karang, bisa diartikan sebagai pijakan gereja, pengakuannya sebagai pijakan gereja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa gereja harus mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tapi juga Tuhan Yesus memberi kesempatan orang ini untuk menjadi orang pertama yang khotbah sehingga lahirlah gereja. Bapak Ibu harus ingat, kepala gereja Tuhan Yesus, ibu dari gereja adalah Roh Kudus, dan orang yang dipakai untuk membuka kunci itu adalah Petrus. Tapi baru saja Petrus mengaku sebuah pengakuan yang agung, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, langsung beberapa ayat ditengking oleh Tuhan Yesus. Yesus langsung berkata, enyah engkau iblis. Itulah Petrus. Seorang yang begitu cepat berubah. Seorang yang begitu pelin-pelan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lihat selanjutnya tentang Petrus, Bapak Ibu. Petrus, ini adalah orang terdekat. Tuhan Yesus punya murid ya. Pertama, orang banyak. Dari orang banyak, lebih dekat lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 500 orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Ada yang lebih dekat lagi, kelompok yang lebih dekat dengan Tuhan Yesus, ada 70 murid yang diutus 2-2 untuk beritakan Injil. Dari 70 murid Bapak Ibu, ada lagi 12 murid yang begitu istimewa. Dari 12 murid, ada lagi murid yang paling dekat ring satu Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes. Dan dari 3 ini, adalah satu lagi murid yang paling melekat dengan Tuhan Yesus, yang dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, dia meletakkan, murid yang dikasih ini meletakkan kepalanya di bahu Yesus waktu ngobrol. Namanya Yohanes, si Rasul Kasih, yang menulis Injil Yohanes. Tapi yang saya mau beritahu, Petrus adalah 3 orang terdekat dari Kristus. Bayangkan Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa yang paling hebat, spektakuler, supranatural, kadang-kadang Tuhan Yesus melarang murid yang lain tahu. Tapi 3 orang ini pasti ikut. Contohnya, Yesus membawa 3 murid ini naik ke atas gunung. Yesus mengalami transfigurasi. Figurnya berubah. Dia mengalami kemuliaan yang luar biasa. Sampai wajahnya begitu terang. Lebih daripada matahari. Jadi Tuhan Yesus bertransfigurasi. Kemudian muncullah Elia dan Musa.
lalu bercakap-cakap. Itu peristiwa sebentar lagi Yesus mau menjalani Via Dolorosa, mau disalib. Jadi Elia dan Musa tampil untuk menguatkan Tuhan Yesus. Jadi Petrus, Yakobus, Yohanes melihat peristiwa itu sampai Petrus ingin membuat kemah di sana. Bapak Ibu, itu peristiwa yang luar biasa. Pertanyaannya, kenapa Elia dan Musa yang muncul? Karena kitab Matius ditulis untuk orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, orang Yahudi itu percaya Musa akan datang, Elia akan datang. Dan Yesus memberitahu Yohanes Pembaptis adalah Elia yang akan datang itu, dan Musa yang katanya akan datang orang yang pelayanannya seperti Musa, maka Yesuslah yang adalah yang jauh lebih besar daripada Musa. Itu poin yang kita merenungkan, Bapak Ibu. Petrus adalah orang yang beroleh kesempatan melihat bagaimana Kristus mengalami sebuah kemuliaan transfigurasi. Tapi bukan hanya itu, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus, naik ke loteng atas dari rumahnya, murid-murid yang lain tidak boleh melihat. Tapi Tuhan Yesus ajak Petrus, Yakobus, Yohanes, sehingga anak Yairus itu kemudian bangkit dari kematian. Petruslah satu-satunya orang setelah Tuhan Yesus yang bisa berjalan di atas air. Jadi Petrus adalah orang yang terdekat dengan Kristus, yang melihat peristiwa-peristiwa yang lain tidak beroleh kesempatan. Dia melihat dengan mata telanjang, dengan visual mata yang jelas. Jadi Petrus punya pengalaman yang begitu istimewa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, Petrus juru bicara yang tidak resmi. Entah bagaimana tidak ada yang mengangkat dia, tapi dia sepertinya juru bicara yang tidak resmi dari para murid, selalu ingin bicara. Dan setelah bicara baru bingung. Itu orangnya, tipikal Petrus. Dia bicara dulu, baru mikir. Itu sebabnya selesai dia bicara, dia bingung. Itu Petrus, Bapak Ibu. Selanjutnya, Petrus adalah pemimpin para murid Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-21. Kita diberitahu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21, Bapak Ibu, maksud dari perkataan itu untuk para murid, juga untuk gereja mula-mula, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, kita akan belajar lebih jauh lagi, Bapak Ibu. Petrus itu seorang yang pemberani luar biasa. Bapak Ibu bersabar dengan saya, nanti di ujung dari khotbah ini kita akan terapkan apa yang kita bisa pelajari ya untuk kehidupan kita kini dan di sini. Jadi untuk kita kekinian, apa yang kita bisa pelajari. Nah, Petrus ini seorang yang pemberani luar biasa. Bagi saya, di antara semua murid, 12 murid yang istimewa itu, Petrus adalah murid yang paling berani. Coba perhatikan Bapak Ibu, dia malam itu di Taman Getsemani, waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, setelah Yudas menjual Yesus 30 keping perak, lalu menyerahkan Tuhan Yesus melalui ciumannya itu, Bapak Ibu. Kemudian Petrus mengambil pedangnya. Bapak Ibu perhatikan ayat itu. Matius 26, Markus 14, Lukas 22. Kalau Bapak Ibu baca, semua penulis Matius, Markus, Lukas tidak menuliskan siapa pria yang membawa pedang yang memutuskan telinga hamba imam besar, si Maltus itu. Tidak ada seorang pun yang menulis namanya. Matius, Markus, Lukas tidak menulis nama. Kenapa Bapak Ibu? Karena kitab Matius, Markus, Lukas, waktu ditulis, Petrus kelihatannya masih hidup. Jadi mereka rasa sungkan sebagai seorang soko guru, Petrus itu soko guru, kalau mereka menyebutkan namanya di dalam tulisan mereka, mereka kurang enak, agak pakewuh kelihatannya. Tapi Yohanes ditulis tahun 90-an, Petrus sudah mati. Jadi Yohanes orang yang terang-terangan menulis bahwa murid Yesus yang membawa pedang yang kemudian memotong telinga Maltus, hamba imam besar itu adalah Petrus namanya. Jadi Yohanes menulis dengan tegas di sana, Petrus orangnya. Bapak Ibu, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, Petrus ini bukan pengecut. Dia tidak takut dengan pertanyaan seorang hamba perempuan dari imam besar itu, Bapak Ibu. Waktu dia menyangkal Yesus. Petrus bukan seorang penakut. Dia seorang pemberani yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, dia bawa pedang malam-malam di Taman Getsemani, Bapak Ibu. Gelap. Jadi Petrus sebenarnya tidak pernah mengincar telinga. Yang dia incar lehernya Maltus. Tapi kelihatannya Maltus menghindar, sehingga yang kena adalah telinganya. Jadi Petrus seorang murid yang pemberani luar biasa, Bapak Ibu. Lalu kemudian, perhatikan, Petrus
satu-satunya murid yang memasuki markas musuh. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, keempat Injil mencatat. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, malam itu dia diadili Bapak Ibu, 6 kali diadili dari Mahkamah Agama, dibawa kepada Pilatus, Pilatus serahkan lagi kepada Mahkamah Agama bawa lagi ke Pilatus, Pilatus bawa ke Herodes, Herodes serahkan kepada Pilatus. Sekurang-kurangnya 6 kali Tuhan Yesus diadili tanpa keadilan. Dan tahukah Bapak Ibu, semua murid-murid yang lain melarikan diri. Tidak ada satupun yang hadir, tapi Petrus, dia masuk sampai ke halaman rumah imam besar itu. Petrus ada di sana, Petrus hadir di sana, Petrus melihat Yesus diadili, Bapak Ibu. Dengan mata kepalanya sendiri, Petrus melihat bagaimana Tuhan Yesus diadili, diinterogasi, dan disiksa. Satu-satunya murid yang menyaksikan peristiwa itu cuman Petrus. Yang lainnya, murid yang lain takut melarikan diri, Bapak Ibu. Setelah peristiwa di Taman Getsemani, mereka semua hilang. Tidak ada satupun yang muncul. Tapi Petrus muncul, Bapak Ibu. Dia ada di sana terus mengawasi gurunya, memperhatikan gurunya. Jadi Petrus, seorang murid yang pemberani, luar biasa, Bapak Ibu. Sekali lagi, Petrus bukanlah orang yang pengecut. Selanjutnya, Bapak Ibu, perhatikanlah bagaimana cara Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Coba perhatikan gradasinya. Tingkatan cara dia menyangkal, Bapak Ibu. Alkitab mencatat begini. Waktu perempuan, hamba perempuan dari imam besar bertanya, dia berkata, bukankah engkau salah satu dari mereka? Perempuan itu bertanya begitu, Bapak Ibu. Perhatikan Petrus jawab apa? Petrus berkata begini, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Coba perhatikan dia menyangkal, Bapak Ibu. Ingat di depan, bahkan Yudas, sang pengkhianat itu, yang tidak pernah bertobat. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat Yudas menyangkal. Tapi Petrus perhatikan, sebuah dosa yang cukup serius. Dia langsung berkata, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Lalu kemudian perempuan ini mendesak lagi, ditanyain lagi. Ini jawaban Petrus. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Kalau tadi tidak pakai sumpah, sekarang dia bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Jadi Petrus sekarang menambahkan kalimatnya dengan sumpah. Lalu waktu dia didesak lagi, Bapak Ibu, Petrus kemudian mengatakan kalimat, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Coba perhatikan, Bapak Ibu. Bagaimana Petrus jatuh dalam dosa sangat serius, sangat dalam. Dari mengatakan tidak tahu maksud perempuan itu, lalu kemudian mulai berkata, bersumpah dan tidak kenal, sekarang dia mulai bersumpah, mengutuki dan mengaku tidak kenal. Itulah Petrus, Bapak Ibu. Bagaimana seriusnya dia terpuruk secara kerohanian. Ayo kita lanjutkan sebentar sebelum kemudian kita melihat apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa pengkhianatan Petrus, Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, dia tokoh yang kontroversial. Petrus adalah tokoh yang kontroversial, Bapak Ibu. Dia seorang pengkhianat, tapi juga seorang yang mati martir. Memang dia pengkhianat, tapi dia mati martir. Bersedia mati dengan martir bagi kemuliaan Kristus. Itulah Petrus. Tapi kontroversinya bukan hanya di situ, Bapak Ibu. Petrus itu tak terpelajar, tapi menjadi pengajar. Perhatikanlah kitabnya. Kitab 1 Petrus, 2 Petrus. Telah dipelajari oleh miliar manusia di muka bumi. Memang dia tidak mengecap barangkali pendidikan formal. Tapi Petrus, dia seorang pengajar yang hebat, Bapak Ibu. Tak terpelajar, tapi pengajar. Perhatikan kontroversinya lagi. Dia itu sehari-hari berbahasa Ibrani atau bahasa Aram. Tapi dia menulis dalam bahasa Yunani. Jadi kitab Petrus ditulis dalam bahasa Yunani, 1 Petrus dan 2 Petrus. Bahasa Yunani zaman itu adalah bahasa kelas 1. Itu bahasa budaya yang paling keren di zaman itu. Kalau zaman sekarang kira-kira bahasa Inggris. Petrus itu mahir dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu. Walau tidak terpelajar, tapi bukan berarti Petrus bodoh. Petrus bukan orang biasa, Bapak Ibu. Petrus bukan orang bodoh, dia orang yang pintar. Suratnya atau kitabnya
dikirim dari Asia, Bitinia, Kapadokia, dikirim kepada gereja-gereja untuk dibacakan. Bayangkan hebatnya Petrus ini Bapak Ibu. Lalu kemudian perhatikan, Petrus adalah seorang pengusaha yang menjadi rasul. Bapak Ibu, Petrus, saya ingin beritahu kepada kita, Petrus pertama bukan orang bodoh, karena dia menulis dalam bahasa Yunani. Tapi Petrus juga seorang pengusaha. Artinya apa Bapak Ibu? Perhatikan, dia punya perahu sendiri. Dia bukan nelayan buruh, bukan. Dia seorang nelayan yang punya perahu sendiri dan dia punya buruh. Dia punya karyawan. Di zaman itu membeli perahu sesuatu yang sangat mahal. Hanya orang-orang tertentu yang bisa punya perahu, Bapak Ibu. Petrus punya perahu dan punya beberapa anak buah. Bukan hanya itu, Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Petrus itu tadi, kalau Bapak Ibu perhatikan, tinggalnya di Betsaida, Galilea. Tapi kemudian dalam Injil Yohanes pasal 1, Petrus itu pindah ke kota yang namanya Kapernaum. Nah, kota Kapernaum itu Bapak Ibu, itu kota administratif. Itu kota yang sangat mahal tanah di sana. Yang hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli tanah di sana, lalu kemudian bisa membangun rumah. Petrus dari Betsaida pindah ke Kapernaum, membeli tanah dan membangun rumah. Tahukah Bapak Ibu, Tuhan Yesus bersama dengan 12 muridnya pernah menginap di rumah Petrus. Jadi Petrus rumahnya besar. Kalau Bapak Ibu ke Israel sekarang, Bapak Ibu, di sana kita akan dibawa rumah Petrus, di mana ibu mertuanya pernah tinggal bersama. Rumahnya besar dan kemungkinan berlantai 2, Bapak Ibu. Jadi Petrus bukan hanya orang yang pintar, Petrus juga seorang pengusaha, dia orang yang kaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, punya rumah yang cukup besar, tinggal di Kapernaum. Itulah Petrus, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah sekarang, perhatikanlah peringatan Tuhan Yesus untuk Petrus. Setelah ini, baru kita akan terapkan Bapak Ibu ya, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa pengkhianatan Petrus. Nah Tuhan Yesus pernah menegur keras Petrus dengan berkata, "Enyahlah engkau iblis." Karena Petrus mengatakan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sampai Petrus ditegur, ditengking. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian Tuhan Yesus pernah memberitahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Tuhan Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi Tuhan Yesus memberitahu awasan kepada Petrus, engkau pasti akan menyangkal. Tuhan Yesus juga memberi peringatan bagaimana Petrus akan mati, Bapak Ibu. Dalam Injil Yohanes pasal 21, Tuhan Yesus berkata, waktu engkau muda, engkau mengikat pinggangmu, engkau bebas kemanapun kau pergi. Tapi waktu engkau tua, engkau tidak bisa bebas lagi, orang akan menarik engkau dan orang yang akan menentukan engkau. Tuhan Yesus berkata begitu. Jadi menurut Injil Yohanes pasal yang terakhir itu, Tuhan Yesus memberitahu bagaimana nanti Petrus akan mati. Dia mati sebagai seorang martir, Bapak Ibu. Lalu kemudian, Tuhan Yesus juga menegur Petrus waktu dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua? Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya, karena Tuhan Yesus ingin memberi peringatan kepada Petrus, supaya Petrus mengasihi Tuhan Yesus dengan total. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, kita akan coba melihat apa yang kita bisa pelajari untuk hidup kita sekarang. Malam ini kepada kita semua Bapak Ibu, Faithful Ministry, ayo kita renungkan apa pembelajarannya dari peristiwa pengkhianatan Petrus ini. Apa yang kita bisa praktekkan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menyenangkan Allah, yang memuliakan Allah, Bapak Ibu. Yang pertama, yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini, Bapak Ibu, berhati-hati dengan perkataan. Bapak Ibu, ayo kita belajar. Firman Allah memberitahu kita, kitab Yakobus, Bapak Ibu, lidah ini adalah api neraka yang mengambil tempat di dalam tubuh kita. Hati-hati dengan perkataan. Petrus ada banyak mengalami teguran yang keras dari Kristus, mengalami kesulitan sampai menyangkal Tuhan. Karena apa? Tidak berhati-hati dengan perkataannya, Bapak Ibu. Dia mengalami banyak kesulitan hidup karena gagal mengendalikan lidah. Bapak Ibu dan saya, kita perlu belajar bagian ini dengan serius, Bapak Ibu. Berhati-hati dengan perkataan kita. Sungguh, karena firman Allah kita tahu bersama-sama, Amsal mengatakan apa?
Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang suka menggemakannya, dia akan menuainya. Bapak Ibu, hidup ini menggemakan apa yang kita lakukan. Hidup ini menggemakan apa yang kita katakan. Kalau Bapak Ibu berjalan di lereng gunung atau di lembah, waktu Bapak Ibu berteriak keras, Bapak Ibu akan mendengar suara pantulan dari Bapak Ibu. Hidup ini memantulkan apa yang kita katakan. Orang-orang berkata begini, what you say, what you get. Apa yang kau katakan, itu yang kau dapat. Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati. Perhatikanlah Petrus. Karena tidak berhati-hati dengan perkataan, sampai Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Maha Besar itu, menengking dia dengan berkata, enyahlah engkau iblis. Kenapa? Petrus gagal mengontrol lidahnya. Sampai nanti dia dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus menjadi pribadi yang luar biasa. Namun sebelumnya, dia orang yang sulit sekali mengendalikan mulutnya. Bapak, Ibu, dan saya, ayo sebagai anak-anak Tuhan, hati-hati dengan perkataan kita, Bapak Ibu. Orang-orang dulu memberi kita nasihat. Mulutmu adalah harimaumu. Kita perlu berhati-hati, Bapak Ibu. Ayo, sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh sembarangan karena perkataan-perkataan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan perhatikanlah Bapak Ibu, dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, 9, 10, dan 11, Rasul Paulus memberitahu Bapak Ibu, orang-orang Israel dibebaskan Tuhan dari Mesir, menuju ke tanah perjanjian. Di padang gurun Bapak Ibu, ada banyak orang yang mati karena dosa zina, ada yang mati karena penyembahan berhala, ada yang mati karena dosa-dosa yang lain. Tapi Bapak Ibu, semua generasi di atas Yosua sebagian besar, mereka mati karena dosa meleter, Bapak Ibu. Dosa bersungut-sungut, dosa yang tidak mengontrol perkataan mereka waktu mereka mengalami masalah. Jadi Paulus memberitahu yang dialami oleh orang Israel, peringatan keras untuk kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Petrus memberitahu kita, ada banyak dia mengalami jebakan-jebakan yang dibuat oleh perkataannya sendiri. Bapak, Ibu, dan saya, kita harus belajar mengendalikan perkataan kita. Tapi bukan hanya itu. Di zaman sekarang kita harus tarik relevansinya untuk kita. Kita juga harus berhati-hati dengan tangan kita, Bapak Ibu. Karena sekarang tangan kita itu di media sosial, kita ketik sesuatu di media sosial, di Facebook, Instagram, Twitter, itu bisa berbahaya. Kita sudah tahu ada banyak orang di penjara karena tangannya nggak bisa mengerem. Ada suami istri bertengkar, istrinya kemudian tulis status di Facebook, marah dengan suami, tulis status di Twitter, marah dengan anak, jengkel dengan orang tua, marah dengan perusahaan, konflik dengan teman, bikin status di media sosial. Bapak Ibu, perhatikanlah, jejak digital itu nggak bisa dihapus. Kalau kita salah menggunakan jari jemari kita, itu akan terekam. Suatu hari kelak anak kita bisa membuka itu dan membaca, dan mereka akan malu. Jadi hari ini kita belajar dari peristiwa pengkhianatan Petrus. Kita perlu berhati-hati dengan perkataan kita, karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah kita. Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu ya. Kita harus belajar bersama-sama. Sekali lagi nasihat Yakobus tegas, lidah adalah api neraka yang mengambil tempat di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita. Siapa yang bisa mengendalikan lidah, mengendalikan perkataan, sesungguhnya dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Sampai Yakobus berkata, orang yang bisa mengendalikan lidah adalah orang yang sempurna. Bapak Ibu, ayo kita belajar bersama-sama. Faithful Ministry, teman-teman semua, kita perlu berhati-hati dengan perkataan kita. Pelajaran yang kedua, Bapak Ibu, saya cepat ya. Berhati-hati dengan kecewa. Bapak Ibu, tadi saya coba terangkan tadi Bapak Ibu, Petrus itu bukan penakut. Dia bukan seorang pengecut. Dia berani bawa pedang dan mau penggal kepala orang. Dia berani masuk ke markas musuh sampai ke halaman rumah imam besar. Petrus bukan pengecut. Kalau malam itu dia menyangkal Tuhan Yesus karena dia kecewa. Ekspektasinya tidak terpenuhi. Bayangkan Bapak Ibu, dia melihat dengan mata kepala sendiri, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dia lihat dengan mata kepala. Yesus berjalan di atas air. Dia lihat dengan mata kepala, Lazarus sudah mati 4 hari. Badannya sudah berbau busuk, organ tubuh bagian dalam sudah rusak.
Tapi Yesus berkata, Lazarus keluarlah, Lazarus bangkit dari kubur. Petrus melihat semua peristiwa-peristiwa yang adikodrati itu. Jadi Petrus berpikir, Bapak Ibu, Yesus adalah guru Mesias yang akan membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Jadi Petrus berpikir, Yesus malam itu pasti akan menyatakan kuasa adikodratinya. Kenapa? Di Taman Getsemani, waktu Petrus kemudian potong telinganya Maltus, Yesus bilang begini, Petrus, masukkan, sarungkan pedangmu itu. Lalu Tuhan Yesus berkata begini, sangkamu aku tidak bisa memanggil tentara malaikat Allah untuk membebaskan aku? Jadi malam itu Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus diadili, Petrus berharap Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tuhan Yesus menghantam para musuh, meminta Bapaknya mengirim malaikat untuk menghancurkan. Dan coba bayangkan, Petrus pasti berpikir, andaikan Yesus jadi raja secara politik, maka Israel akan mengalami kemakmuran yang luar biasa. Tidak ada krisis pangan, karena Yesus sanggup memberi makan orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tidak akan ada kelaparan, tidak akan ada sakit penyakit, tidak akan ada wabah pandemi. Karena Yesus sanggup melakukan mujizat. Itulah harapan-harapan Petrus tentang Yesus. Ternyata Yesus, waktu dibawa oleh imam besar, dia diam, keluh seperti domba dibawa ke pembantaian. Yesus tidak melawan, tidak mengecam, tidak bersumpah serapah. Yesus membiarkan dirinya disentuh oleh tangan-tangan berdosa. Petrus kecewa luar biasa. Jadi Petrus kecewa bukan karena dia, atau Petrus menyangkal bukan karena Petrus pengecut, bukan karena Petrus takut. Buktinya dia berani membawa pedang, dia siap mati betul-betul Bapak Ibu. Dia berani masuk ke rumah, halaman rumah imam besar. Jadi Petrus menyangkal Yesus karena kecewa. Ekspektasinya, harapannya, keinginannya, kerinduannya tidak berjalan berbanding lurus dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Petrus kemudian menyangkal. Bapak Ibu, Petrus tidak tahu hari itu gurunya harus mati supaya Petrus hidup. Tuhan Yesus harus mati tergantung di kayu salib supaya Petrus bisa beroleh kehidupan kekal. Tapi Petrus pinginnya gurunya tetap hidup supaya dia pikir dia bisa tetap hidup bersama dengan gurunya. Padahal kalau gurunya tetap hidup, Petrus akan binasa. Tapi kalau gurunya mati, Petrus akan beroleh hidup kekal. Tapi malam itu Petrus dibutakan oleh keinginan hatinya tentang gurunya. Dia berharap Yesus melakukan semua mujizat yang dia inginkan. Dia berharap Yesus menjadi raja yang kemudian menguasai dan mengusir seluruh penjajah dari Israel. Tapi Yesus bukanlah raja politis. Yesus raja rohani. Yesus bukanlah raja yang untuk menyingkirkan kemiskinan ekonomi. Yesus adalah raja yang maha agung, yang jauh lebih besar dari semua itu. Dan Petrus kecewa. Bapak Ibu, itu sebabnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus karena kecewa. Saya ingin beritahu kepada Faithful Ministry, semua Bapak Ibu yang malam ini bersama-sama menyaksikan atau kita bersama-sama ibadah ini. Hati-hati, jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Dan kita harus berkata jujur, apa hak kita kecewa sama Tuhan? Tuhanlah yang berhak kecewa kepada kita, Bapak Ibu. Coba perhatikan, Bapa mengasihi Bapak Ibu dan saya. Bapa di surga mengasihi, mencintai Bapak Ibu dan saya sampai-sampai dia utus anaknya untuk kita. Siapa kita? Manusia berdosa, pemberontak, hidup aneh-aneh, kadang-kadang masih bermain-main dengan dosa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan perhatikan, walaupun kita sudah ditebus, Tuhan Yesus sudah mati untuk Bapak Ibu dan saya, Tuhan Yesus sudah sungguh-sungguh menebus kita, tapi kadang-kadang kita masih hidup aneh-aneh. Tuhanlah yang berhak kecewa kepada kita, Bapak Ibu. Jadi kita tidak punya hak sama sekali untuk kecewa kepada Allah. Hari-hari ini Bapak Ibu, di masa pandemi seperti ini, ada banyak orang yang kecewa, ada banyak pengusaha yang kecewa, ada banyak kemudian pedagang yang kecewa, ada karyawan yang kecewa, ada keluarga yang kecewa, ada orang-orang yang kecewa kenapa aku terlahir dari keluarga yang seperti ini. Ada yang kecewa kenapa aku terlahir sebagai perempuan. Ada yang kecewa kenapa aku terlahir sebagai laki-laki. Ada yang lagi kecewa kenapa aku tidak juga mendapatkan pasangan hidup. Yang lain lagi kecewa kenapa pasangan hidupku berkhianat. Lalu kemudian
Mereka mengalami konflik yang tajam. Bapak Ibu, lalu orang-orang ini menyalahkan Tuhan. Mereka kecewa kepada Allah. Bapak Ibu, kita perlu merenungkan bagian ini bersama-sama. Dari peristiwa pengkhianatan Petrus, kita perlu berhati-hati. Kita dilarang kecewa kepada Tuhan. Karena kita tidak pernah punya hak untuk kecewa kepada Allah. Sebaliknya, kitalah orang yang sering kali mengecewakan Allah. Karena itu kita perlu berhati-hati Bapak Ibu ya. Ingatlah, karena kekecewaan kepada Allah bisa membawa kepada situasi yang serius. Seperti Petrus, rasa kecewanya membawa dia kepada penyangkalan. Pada ujungnya akhirnya Petrus menyangkal Kristus karena kecewa. Untunglah Petrus kemudian menyesal dan bertobat. Ketika ayam itu berkokok Bapak Ibu, Petrus tersadar. Lalu Petrus bertobat, dia menyesal. Dia beroleh kesempatan untuk bertobat Bapak Ibu, menyesali. Sementara Yudas, dia membunuh dirinya sehingga dia binasa. Tapi Petrus beroleh kesempatan, beroleh anugerah untuk bertobat sehingga dia kemudian dipulihkan dan menjadi rasul yang hebat. Tapi poinnya untuk Bapak Ibu dan saya, ayo kita perlu berhati-hati dengan kecewa. Jangan kecewa kepada Tuhan. Kita bisa saja mungkin kecewa kepada sesama, kecewa kepada pasangan, sahabat, atau tempat kerja. Bapak Ibu, kalau kita kecewa, bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tapi jangan pernah kecewa kepada Tuhan, karena kita tidak berhak kecewa kepada Allah yang hidup. Selanjutnya Bapak Ibu, poin selanjutnya, saya mohon bantuan nanti kepada Ibu, ya, supaya kalau waktu saya habis, boleh kasih kode ya, Bapak Ibu ya, supaya saya bisa berhenti. Pelajaran yang selanjutnya Bapak Ibu, spontanitas yang bertanggung jawab. Petrus seorang yang spontan. Bapak Ibu, spontan itu bagus. Karena spontan itu jujur. Spontan itu apa adanya. Orang yang suka spontan itu biasanya itulah yang ada, itulah kemurnian dari dirinya. Tapi spontanitas yang tidak bertanggung jawab nanti bisa berbahaya seperti Petrus. Dia spontanitas tapi kurang bertanggung jawab. Dia ngomong sesuka dia, apa yang ada di hatinya dia ngomong belak-belakan saja, spontan, tapi tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Kita tidak boleh begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya harus belajar. Punya spontanitas karena itu kemurnian. Itu bagus, tapi spontan yang bertanggung jawab. Kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan secara spontan Bapak Ibu. Atau apa yang kita katakan secara spontan, mari kita belajar bertanggung jawab. Karena anak-anak Tuhan harus punya integritas Bapak Ibu. Tanpa integritas, maka kita sulit berkembang, kita sulit dipercaya, kita sulit akan diberkati oleh Tuhan. Biar bagaimanapun kita perlu menjadi orang yang berintegritas. Spontanitas yang bertanggung jawab. Selanjutnya Bapak Ibu, 2 lagi kita akan selesai ya. Jadilah orang yang jujur dan rendah hati. Bapak Ibu, Petrus tipe orang yang jujur. Dan dia cukup rendah hati. Dia tahu, dia gagal, dia menyangkal Kristus, tapi dia menyesal. Bahkan dia sempat kembali kepada kehidupan yang lama, menjadi nelayan lagi. Dia berkata kepada para murid yang lain, aku mau pergi cari ikan. Dia mau pergi lagi cari ikan, mau kembali kepada kehidupan yang lama, Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan Yesus menegur dia, Bapak Ibu, Petrus rendah hati. Dia mau menerima kesalahannya, dan dengan rendah hati mau datang kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus pakai dia dengan luar biasa. Bayangkan sekali khotbah 3.000 orang bertobat, itu jumlah yang sangat banyak. Besoknya lagi dia berkhotbah 5.000 orang bertobat. Kenapa Bapak Ibu? Dia orang yang jujur dan rendah hati. Begitu dia mengalami pertobatan, dipenuhi dengan Roh Kudus Allah, dia berubah menjadi orang yang jujur dan rendah hati. Begitulah Bapak Ibu dan saya, ayo belajar. Jujur itu kadang menyakitkan, jujur itu kadang membawa kepada kesulitan, jujur bisa membawa kita menjadi orang yang kurang disukai, tapi jujur akan membawa kita kepada kemenangan. Kejujuran bisa membawa kita kepada kesulitan, tapi kejujuran akan membawa kita kepada kedamaian, kemenangan di hadapan Allah. Dan jadilah orang-orang yang rendah hati, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Penting sekali punya kerendahan hati. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dari khotbah saya ini, yang terakhir, mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh. Petrus,
kemudian mencintai Tuhan Yesus dengan luar biasa. Sejarah mencatat Bapak Ibu, kelihatannya dia mati di kota Roma dengan disalibkan, kepala di bawah, karena dia berkata, aku tidak layak mati dengan disalib seperti Tuhanku. Salibkanlah aku dengan kepala di bawah. Petrus menjadi mati martir karena cintanya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia telah belajar dari kegagalannya. Sekarang dia menjadi pribadi yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saya, semua kita bisa gagal. Kita bisa jatuh dalam dosa. Kita bisa mengecewakan Allah. Tapi perhatikan Bapak Ibu, jangan berhenti mencintai Tuhan. Jangan berhenti untuk terus jujur dan rendah hati. Jangan berhenti untuk terus bergaul dengan Tuhan. Ibadah seperti ini harus terus dilatih sampai ini menjadi habitus, menjadi sebuah habit, kebiasaan yang baik. Kita harus terus-menerus membangun cinta kita dan takut kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ayo kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu. Marilah kita belajar mencintai Tuhan terus dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan ini. Suatu kali di tepi danau itu, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Mereka di sana Bapak Ibu bisa menuju kepada ikan-ikan yang 153 ekor itu, atau bisa menuju kepada rasul-rasul yang lain. Jadi Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Lalu Petrus berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan Yesus tanya yang kedua lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dalam bahasa teks aslinya Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata begini, Petrus, apakah engkau agape padaku? Petrus berkata, Tuhan, aku pileo padamu. Tuhan Yesus berkata lagi, Petrus, apakah engkau agape padaku? Petrus berkata, Tuhan, aku pileo padamu. Tuhan Yesus bertanya yang ketiga kali, Petrus, apakah engkau pileo padaku? Lalu Petrus menangis. Dia bilang, Tuhan, engkau tahu, aku pileo padamu. Bapak Ibu, hari itu, Tuhan Yesus meminta Petrus mengasihi dengan kasih agape, kasih yang dalam, kasih yang sungguh-sungguh melekat dan intim. Dan kemudian Petrus dengan jujur berkata, aku pileo. Tapi kemudian Petrus sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus sampai dia mati martir. Pelajaran untuk Bapak, Ibu, dan saya. Ingatlah, kita harus mencintai Tuhan Yesus sungguh-sungguh Bapak Ibu. Hanya dengan cinta yang terus menggebu-gebu, yang on fire, yang menggelora ini Bapak Ibu, itulah yang akan membawa kita untuk terus bertumbuh. Kita harus membangun cinta kita kepada Tuhan. Serentak dengan itu, kita harus membangun rasa takut akan Tuhan. Jadi cinta itu harus disertai dengan rasa takut. Kita mencintai Tuhan Yesus, tapi kita juga punya rasa takut dan hormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan begitu Bapak Ibu dan saya bisa bertumbuh. Kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini. Sampai besok, sampai seumur hidup kita, renungkan firman Tuhan. Saya ingin beritahu ini, jika Bapak Ibu sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, engkaulah orang yang sungguh-sungguh merdeka dan terberkati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Ayo kita tundukkan kepala, izinkan saya berdoa sebentar. Lalu kemudian saya serahkan kembali kepada host. Ayo kita berdoa sebentar Bapak Ibu ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu malam ini kami belajar sebuah peristiwa bersejarah yang dicatat oleh firman Tuhan tentang kegagalan Petrus. Tapi kemudian Tuhan oleh kasih karunia-Mu Petrus mengalami pemulihan yang dahsyat luar biasa. Malam ini kami belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berhati-hati dengan perkataan kami. Kami menjadi orang-orang yang tidak mudah berjanji, tidak mudah berkata seenaknya. Kami perlu memikirkan dengan baik, mempertanggungjawabkan semua perkataan kami. Tolong kami juga supaya kami tidak pernah kecewa kepada Allah, karena kami tidak punya hak untuk kecewa kepadamu ya Tuhan.
Ampuni kami jika kami sering mengecewakan Engkau, ampunilah kami. Bapa yang baik, kami mohon kepadamu, tolonglah kami semua. Hamba-Mu berdoa untuk faithful ministry, seperti slogan mereka, faithful. Biarlah mereka semua menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, setia kepada Kristus, mencintai dan takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati kehidupan mereka. Jika ada di antara mereka yang mungkin merasa kecewa, kecewa karena masa pandemi ini, kecewa karena kesulitan-kesulitan tertentu, kecewa karena impian-impian belum mendatangkan atau mendekat kepada mereka, Tuhan tolonglah. Jamalah mereka ya Bapa yang baik, sentuhlah hati mereka, ingatkan kepada mereka bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Ajar kami untuk percaya kepada janji-Mu dan tidak menjadi kecewa. Tolonglah ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan, Bapak Ibu. Mungkin Pak, yang di chat mungkin bisa dijawab dulu atau Bapak langsung jelaskan di chat. Terima kasih. Langsung tanya jawab gitu ya Bu ya. Ya, silakan Pak. Oke. Atau pertanyaan ini. Ya, apa beda agape sama filio? Pertama begini, agape bukan kasih ilahi. Bukan. Karena Demas itu temannya Paulus. Demas meninggalkan Paulus di dalam penjara, lalu firman Tuhan berkata begini, Paulus berkata, Demas telah mencintai dunia ini, pakai kata agape. Padahal mencintai dunia, tapi pakai kata agape. Jadi agape bukan kasih ilahi. Yang kedua, Bapak Ibu tahu, Daud punya anak. Anaknya itu cinta kepada adik perempuannya, tapi lain ibu. Satu bapak lain ibu. Lalu kemudian diberi nasihat oleh temannya, engkau kan anak raja, panggillah adikmu itu untuk melayani engkau pura-pura. Ya, maaf Pak, kemut. Oke. Nah, lalu kemudian temennya anak raja Daud, temennya itu berkata begini, kamu panggil aja adik perempuanmu kamu suka itu, kamu pura-pura sakit, minta dia bikinkan roti. Tahu cerita itu Bapak Ibu? Lalu kemudian anak Daud ini memperkosa perempuan adiknya. Dia perkosa adiknya. Nah, firman Tuhan berkata begini, si anak Daud yang laki-laki ini, dia mencintai adik perempuannya. Kata yang digunakan agape. Tapi kok memperkosa gitu. Agape kok diperkosa gitu. Jadi agape bukan kasih ilahi. Kalau gitu agape apa? Agape itu kasih yang sangat dalam, kasih yang sangat besar. Bisa ditujukan kepada Tuhan, bisa ditujukan kepada setan, bisa ditujukan kepada berhala, bisa ditujukan kepada uang, kepada benda. Dia kasih yang sangat dalam. Jadi kita diminta mengasihi Allah dengan kasih agape, maksudnya kasih yang sangat dalam. Karena kasih agape bisa ditujukan kepada siapapun, dia netral. Kalau filio, itu filio seperti kasih seorang papa kepada anak, seorang ibu kepada anak. Itu filio. Kalau storge, kasih seperti seorang guru kepada murid. Kalau kasih eros, kasih seksual, hubungan suami istri. Jadi biasanya orang Yunani atau filsuf-filsuf Yunani ada 4 kasih. Eros, ini kasih bagus. Kalau nggak ada kasih eros, kita nggak bisa beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi kasih eros, kasih birahi, itu sehat untuk hubungan suami istri. Tapi kalau kemudian belum menikah dan eros dominan, jadi salah. Kasih storge bagus. Antara pemerintah dengan rakyatnya itu kasih storge, biasanya begitu. Kasih filio bagus. Antara orang tua dengan anak. Kasih agape sangat bagus, ini kasih untuk kita kepada Tuhan. Tapi poinnya kadang-kadang kita salah mengerti Bapak Ibu, kita pikir kasih agape kasih ilahi, bukan. Kasih agape itu netral, kasih yang sangat besar, kasih yang sangat dalam, bisa ditujukan kepada siapapun. Karena itu, biasanya kasih agape disebut kasih yang walaupun kau menyakiti aku tetap mengasihimu. Walaupun kau berkhianat kepadaku, aku tetap mengasihimu. Disebut sebagai kasih yang walaupun. Kira-kira begitu, Ibu. Apakah menjawab, Ibu? Puji Tuhan, Pak. Terima kasih. Ya. Dengan jawabannya, terima kasih. Iya. Kalau ada yang lain lagi mau bertanya, boleh ya, Bu ya? Boleh. Mungkin satu lagi, mungkin kalau
sebelum saya tutup mungkin kalau ada pertanyaan. Silakan, silakan. Jonathan. Iya, Jonathan, kamu kasih tangan. Mungkin Jonathan mau tanya. Boleh. Iya, shalom Pak Pendeta. Shalom. Shalom Pak Iya. Jonathan. Oh, Jonathan masih muda. Salam, Bro. Iya Pak, saya masih kuliah Pak. Ya, Jonathan. Oke. Iya Pak, saya mau bertanya, ini mau sesuai dengan pengalaman pribadi saya yang sedang saya alami saat ini. Saya terjatuh dengan perkataan saya sendiri terhadap teman-teman kuliah saya pada saat saya berkumpul dengan mereka yang mungkin tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, saya merasa dikecewakan dengan teman-teman saya karena teman-teman saya menceritakan hal yang tidak sesuai dengan fakta yang saya lakukan. Bagaimana cara saya menanggapi kekecewaan tersebut untuk ke depannya, Pak? Karena saya ini masih bisa dihitung 4 tahun lagi, Pak, baru saya lulus. Dan sampai saat ini saya masih masih menggebu-gebu untuk mau melawan, tapi saya berusaha untuk berdiam diri, Pak, tidak melakukan suatu perlawanan. Seperti itu, Pak. Oke. Jonathan, mungkin nasihat ini klasik atau nasihat ini mungkin yang nasihat yang kelihatannya tidak populer gitu ya. Tapi izinkan saya memberi nasihat yang sederhana. Begini, tetaplah berlaku benar. Karena kebenaran akan selalu menang. Mungkin sekarang serasa kamu kecewa, marah, pingin balas gitu ya. Mungkin pingin ngelabrak orang itu, datang langsung konfrontir gitu ya. Tapi dengar, itu tidak sehat. Jauh lebih baik tetaplah bersikap benar, tenang saja, karena kemudian akan muncul yang benar selalu menang. Nah, sahabat kebenaran adalah waktu. Nanti waktu akan membuktikan bahwa yang mereka katakan atau yang mereka fitnahkan tidak seperti itu. Ingat, kita perlu bersabar dengan waktu. Daripada kita bereaksi lebih, daripada Jonathan mungkin ngelabrak, malah nanti damai sejahtera hilang, lama-lama kamu nggak suka datang ke kampus, kamu mulai kurang nyaman bersahabat, kamu kemudian menarik diri, lalu kemudian malah tidak sehat semuanya. Daripada begitu, lebih baik tahan diri, datang kepada Tuhan, beritahu, Tuhan Yesus, aku kecewa. Tapi aku mau menurut kepadamu. Lebih baik kekecewaan kita beritahu kepada Tuhan daripada kita melawan orang yang mengecewakan kita. Tidak perlu. Tuhan Yesus juga memberitahu, kasihi musuhmu gitu. Jadi bersikap saja benar. Karena cepat atau lambat, kebenaran akan memerdekakan kamu. Percaya deh. Ya, Jonathan? Ya Pak, terima kasih Pak atas nasihatnya Pak. Oke. Terima kasih Pak John. Ya, Ibu. Ya, silakan Pak. Ada satu lagi chat masuk nih Pak. Saya pakai Silakan. mikroskop saya dulu ya Bu ya. Ya, pertanyaan yang sangat baik. Kalau kita kecewa, marah, dan lain-lain terhadap sesama kita, bisa suami, anak, saudara, teman, atau siapapun, berarti kita juga mengecewakan hati Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Baik. Bapak Ibu, bagaimana gini? Saya coba menjawab ini dengan mempertentangkannya. Begini, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana saya tahu atau bagaimana Bapak Ibu tahu bahwa saya mencintai Tuhan? Kan Bapak Ibu nggak bisa lihat hati saya. Satu-satunya cara, Bapak Ibu tahu kalau saya mencintai Tuhan waktu saya mencintai sesama. Karena Tuhan mengatakan kasihi sesamamu. Jadi cara saya mencintai Tuhan itu akan terwujud dan kelihatan bagaimana cara saya mencintai sesama. Begitu sebaliknya. Waktu saya mengecewakan sesama, saya sedang mengecewakan Tuhan. Karena saya diminta untuk mengasihi sesama. Jadi ini pertanyaan yang menarik. Karena kalau saya kecewa kepada sesama, berarti saya mengecewakan Tuhan. Iya. Karena kita melanggar firman-Nya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, pertama, kita harus belajar dari peristiwa, karena kita sedang menyelidiki tentang Petrus, kita harus belajar dari peristiwa Petrus. Ingat,
kecewa dari sesama tak terhindarkan. Kadang-kadang kita kecewa dengan sesama, kecewa dengan keadaan, kecewa dengan kelahiran, tanggal kelahiran, suku, kecewa dengan warna kulit. Ada banyak alasan kita bisa kecewa. Tapi ingat baik-baik. Apapun adanya kita, Tuhanlah yang mau kita ada seperti ini. Kita jadi laki-laki, kita jadi perempuan, warna kulit kita, suku kita, bangsa kita, orang tua kita, Tuhan yang mau kita hadir seperti ini. Jadi karena itu kita dilarang kecewa. Nah, bagaimana kalau kemudian suami, istri, keluarga mengecewakan kita? Bagaimana sikap kita? Yang pertama, coba tanya kepada diri. Pernahkah engkau mengecewakan orang? Jika engkau pernah mengecewakan orang, maka kita tidak berhak kecewa. Kita pikir orang mengecewakan kita kok sering kali. Padahal kita tidak sadar kita pun sering mengecewakan orang lain. Kalau begitu, bagaimana caranya? Untuk saya sembuh, saya harus belajar mengampuni diri saya yang mengecewakan orang lain. Maka, saya pun harus belajar mengampuni orang lain yang mengecewakan saya. Ingat, orang yang dirinya dikecewakan, jangan lupa, engkau pun pasti mengecewakan. Tidak ada kita yang tidak saling mengecewakan. Kita semua saling mengecewakan. Kalau begitu, ampunilah dirimu yang mengecewakan, ampunilah orang lain yang mengecewakan dirimu. Hanya dengan begitu, kita bisa sehat. Kalau tidak, maka kita akan timpang. Kita pikir kita orang yang sempurna yang tidak mengecewakan orang lain lagi. Kita pikir kita orang yang begitu sempurna sampai kita nggak pernah mengecewakan orang. Yang kedua, dikecewakan sakit. Karena itu, berjuanglah untuk tidak mengecewakan. Karena dikecewakan sakit. Jadi itu sebagai pembelajaran bagi kita. Kalau begitu, sakit dikecewakan, aku tidak akan mau mengecewakan. Mungkin pasanganmu yang mengecewakan. Mungkin dia berlaku tidak jujur, tidak pantas. Mungkin anak, mungkin orang tua, siapapun bisa mengecewakan. Sama seperti kita juga bisa mengecewakan mereka. Tapi, ayo belajar. Karena dikecewakan sakit, berjuanglah untuk tidak mengecewakan. Tapi kalau sudah berjuang yang terbaik, ternyata ada orang kecewa. Kita tidak bermaksud mengecewakan, tapi orang salah menduga, orang salah tangkap, lalu orang kecewa. Dalam situasi begitu, selalu ada pengampunan bagi kita. Karena kita melakukannya dalam ketidaktahuan, bukan kesengajaan. Jadi Bapak Ibu, itu nasihat ya, 2 nasihat. Dan yang ketiga, yang terakhir, nggak ada cara lain setelah mengampuni diri karena mengecewakan orang lain juga. Ingat, belajar mengecewakan itu menyakitkan. Maka yang ketiga, punyalah hati yang lapang. Apa maksudnya? Hari ini engkau dikecewakan. Bukalah hatimu bahwa lain kali akan ada kekecewaan lagi. Akan ada lagi yang namanya kecewa. Selama kita hidup, selalu ada yang disodorkan dalam hidup kita, rasa kecewa. Punyalah hati yang besar. Legowolah. Bahwa kita manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dunia ini tidak ideal lagi. Di surga nanti yang ideal. Karena kita bersentuhan dengan orang yang berdosa, kita sendiri kadang bikin dosa, bersentuhan dengan dunia yang sudah rusak, akan selalu kita ketemu dengan kecewa. Jadi, jangan punya pikiran begini, aku tidak akan bertemu dengan kekecewaan. Tidak boleh. Karena dunia sudah rusak, siapkanlah hati kita, kapanpun kita bisa bertemu dengan kekecewaan. Yang penting bagaimana kita meresponnya. Meresponlah dengan bijak. Karena respon kita menentukan hasil akhir. Kalau respon kita salah, maka kita akan menuai kesalahan-kesalahan lebih lanjut. Tapi kalau respon kita benar, kita menuai kebenaran-kebenaran yang lebih lanjut. Jangan takut, buka hati yang lebar, ya kecewa mungkin bisa datang lagi, tidak apa-apa, aku siap. Aku akan menerima, aku belajar mengampuni dan mengampuni diriku juga. Itu dari saya, dari GMS tadi ya, Ibu Jessica Ko. Itu yang saya bisa jawab. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Berkati Ibu Jessica. Ya, terima kasih Pak John. Saya kembalikan ke worship. Ya. Terima kasih. Ya, silakan. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta John. Luar biasa firman dan sharing pada malam hari ini, saudara. Kita semua pasti diberkati, amin. Ya, mari saudara, sebelum kita akhiri ibadah pada malam hari ini, kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian lagi bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita,
dari poin yang kegagalan Petrus yang saya paling suka adalah poin yang terakhir dikatakan, mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari saudara, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi saudara katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, amin, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau dengan sungguh hati Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami hidup di dunia ini hanya sementara. Kami percaya Tuhan kami mau punya hati seperti Engkau. Hati yang selalu rendah hati, hati yang selalu mengasihi sesama kami. Ajar kami Tuhan lebih lagi untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Mengasihi Engkau berarti mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Maka kami saat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami boleh punya hidup yang berdampak untuk sesama kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kematian-Mu di kayu salib. Karena Engkau ingin menyelamatkan kami supaya kami tidak binasa, supaya kami menikmati hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami hari ini mau membayar segala sesuatunya dengan kami hidup yang mengasihi Engkau. Mengasihi Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami selama ini. Tuhan Yesus yang selalu akan menggendong kami sampai masa tua kami. Sampai memutih rambut kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu ini. Ajar kami selalu mengasihi Engkau. Berikan kami Tuhan api yang selalu menyala-nyala. Kasih mula-mula di dalam kehidupan kerohanian kami untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Supaya hidup kami di dalam Engkau lebih banyak berbuah, berdampak untuk orang lain. Dan kami mau menyaksikan kehidupan kami ini adalah kehidupan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi terang dunia, garam dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga pelayanan Pak John Tuhan. Berkati keluarganya. Apapun yang Pak John katakan, apapun yang Pak John katakan melalui setiap firman dan kebenaran melalui perkataannya, hamba kami berdoa setiap perkataan-perkataan Pak John ada kuasa. Setiap perkataan Pak John membawa setiap orang datang bertobat, bahkan berbalik dengan setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami serahkan pelayanan Pak John, apa yang menjadi kebutuhan Pak John, bahkan kesehatan, bahkan untuk kebutuhan keluarga dan anaknya, bahkan untuk pelayanannya. Kau perbesar setiap patok-patok pelayanannya. Berkati Tuhan, berkati.
Pak John bersama keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa kami percaya Tuhan, bangsa kami, Tuhan, melalui pandemi ini Kau punya rencana atas bangsa kami percaya melalui pandemi ini banyak orang yang bertobat berbalik dengan setiap jalan-jalan-Mu, bahkan mengenal Engkau secara pribadi. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kuat gagamu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah tak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk Butika Tuhan yang besok pagi juga akan vaksin AstraZeneca. Kami serahkan semua di dalam tangan kuat gagamu. Kami percaya setiap vaksin yang masuk atas tubuhnya, kami percaya tidak ada reaksi Tuhan, demam atau apapun Tuhan, kami tolak di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Butika setelah vaksin, Butika boleh punya tubuh yang sehat, segar, tidak kekurangan suatu apapun. Bahkan Butika sampai di tempat vaksin, tidak kekurangan suatu apapun saat kembali ke rumah. Kami serahkan perjalanan besok pagi Butika vaksin. Terima kasih Tuhan untuk setiap segala sesuatunya. Setiap pertanyaan-pertanyaannya tadi juga sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak John, boleh menjadi satu kekuatan juga buat kami. Kalau kami juga mengasihi Engkau, kami juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba waktunya juga kami mengangkat tangan kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Mari saudara yang sudah terima berkat Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin.